Jalan-jalan ke kayu tangan, tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita kembali tayang. Kita akan bahas isu aktual dan fenomenal. Selamat datang di tamu kita, Sobat UPTV, dan saya masih bersama dengan Mas Ferdi Firmantoro. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak Sidik. Meskipun ya baju agak baru, meskipun agak sedih karena timnas kemarin belum lolos Piala AFF. Oke. Nah, terima kasih untuk tulis Ronggo Mukti dari Probolinggo yang support kostum kita, dan kita juga masih didukung oleh UB Fresh dan Grand Malang Irama. Mas Ferdi, kita ini sudah di akhir tahun ya? Tapi kayaknya walaupun akhir tahun suasana hujan, tetapi wacana itu makin banyak berseliweran ya? Ya. Dan yang terbaru, kayaknya minggu ini kita ada beberapa hal yang menjadi perdebatan publik ya. Salah satunya adalah pernyataan Pak Prabowo, walaupun ini sebenarnya bukan baru-baru amat ya, yang menginginkan pilkada itu kembali dipilih oleh DPRD. Tetapi yang menarik ini saya tidak tahu ya, karena apakah yang menyampaikan seorang presiden, tiba-tiba semua partai koalisi menyambut gitu ya. Menyambut positif. Saya baca hari ini di Harian Surya Cetak itu pernyataannya Pak Zulhas dan Cak Imin itu menyetujui ya. Makanya kita mau bahas-bahas nih sama tamu kita gitu loh. Tamu kita siapa sih hari ini? Tamu kita tentu bukan sembarangan karena beliau sudah pakar di bidang itu. Tidak hanya tentunya melihat ya, diskusi pada hari ini, tapi memang secara analisis hukum dan kemudian dibalik wacana itu sebenarnya apa yang sebenarnya penting untuk dilihat, beliau pasti akan punya jawabannya. Oke, tamu kita adalah Dr. Aan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih. Pak Aan, selamat datang di tamu kita. Saya senang sekali. Terima kasih Pak Sidik, Pak Karena Ferdi. saya itu baru pertama kali loh ini. Biasanya pacarnya Zoom. Nggak kenal saya. Sibuk, Biasanya warnanya Zoom, dan ini kita baru bisa bersua di studio ya, dan ini menarik sekali. Tapi sebelum kita mau bahas, saya sebetulnya pingin tanya ke Pak Aan ya, sebagai ahli hukum gitu ya. Pak Prabowo belum sampai 100 hari, baru 60 hari ya. Kita lihat banyak podcast yang juga sudah mulai membahas kinerja beliau. Sebetulnya dengan keriuhan wacana ini, karena memang dari 2 bulan ini kayaknya banyak banget ya wacana-wacana yang berseliweran itu ya. Sebagai pakar hukum, happy nggak sih Pak? Ya, sepanjang itu terkait hukum, sebenarnya saya happy aja ya, dengan plus minusnya ya. Kenapa? Ini menjadi suatu pendidikan hukum bagi masyarakat. Kita kan mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Indonesia adalah negara hukum. Ketika Indonesia negara hukum, maka diskursus soal hukum, bahwa negara ini harus diselenggarakan berdasar atas hukum, itu menjadi satu keniscayaan. Ya seharusnya begitulah. Begitu. Nah, dan dari basis hukum itulah nanti kita bisa menyelenggarakan negara ini dengan baik. Nah, tinggal sekarang, apa sih yang kemudian didiskursuskan itu, yang kemudian menjadi polemik publik. Jangan sampai nanti malah kontraproduktif terhadap pembangunan hukum Indonesia. Hal-hal yang sebenarnya sudah selesai, itu jangan didaur ulang lagi. Gitu. Jadi sejarah kita nanti akan ya, berulang lagi dan sebetulnya kita tidak kemana-mana ya, di situ-situ aja ya. Gitu ya karena yang menyatakan seorang presiden, ya pastilah ya semua orang akan menyambut itu. Apalagi ini zaman media elektroniknya sangat kuat, media sosialnya sangat kuat. Gitu ya, kalau dulu kan ya paper, kertas, koran, cetak dan sebagainya kan masih cukup lama, harus besoknya dikabarkan. Ini streaming bahkan ya, langsung semuanya bisa mengikuti, mengakses. Hari ini Presiden menyatakan 1 jam kemudian itu langsung meledak. Sudah podcast saja sudah ada. Tapi yang ini, Pak Dekan, tentunya statement Presiden Prabowo ini kan bukan tanpa alasan. Ini konteks ini ya, konteks Pak Prabowo minta pilkada dipilih lagi oleh DPRD. Jadi istilahnya bukan pemilihan tak langsung ya. Kalau jadi pilkada kan ada pilkada langsung, ini mungkin pilkada tak langsung ya. Gitu ya. Jadi kan artinya respon yang disampaikan Pak Prabowo ini karena alasan tentu yang sangat muncul belakangan ini, karena tadi ya praktek money politik terlalu besar, ongkos politik high cost yang luar biasa. Jadi pernyataan atau statement Presiden Prabowo ini dianggap punya istilahnya apa ya,
pertimbangan itu. Pembenaran fakta lah. Pembenaran Ya, fakta. ya. Tapi menurut tentunya Pak Aan ya, berkaitan dengan penjelasan Presiden atau statement Presiden Prabowo ini hanya sifatnya statement responsif untuk reaksi untuk melihat situasi ini, atau sebenarnya layak memang sudah lama hal-hal seperti ini ditunggu gitu, biar kemudian lebih mendalam. Saya khawatir ini statement reaktif ya, setelah melihat total perolehan menang kalahnya partai di dalam pasca pilkada kemarin. Ya. Kan begini, ini kan Pak Prabowo punya koalisi besar, Kim-Plus kan. Nah, sekarang Kim-Plus ini dari total 100% pilkada langsung serentak kemarin, ini menang berapa, kalah berapa? Jangan-jangan kalahnya lebih banyak. Kalau kalahnya lebih banyak, berarti bagaimana cara menang kan begitu. Kemudian kalau misalnya menang pun lebih banyak, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Jangan-jangan biayanya gede gitu. Padahal gini hitungan politiknya udahnya kan. Ketika DPRD itu sudah Kim-Plus yang menguasai, gitu, seharusnya kan tidak terlalu besar ongkos politik yang harus dikeluarkan. Cukup misalnya dipilih oleh DPRD karena sudah dalam koalisi Kim-Plus dan lebih bisa terjaga ini. Karena belum tentu suatu daerah itu yang menang dari Kim-Plus kemudian kepala daerahnya dari Kim-Plus juga. Pasti dari situ ya. Nah, gitu kan. Nah, kan itu sudah contoh real misalnya gitu. Nah, dari sinilah sebenarnya kita perlu melihat pernyataan beliau sebagai presiden. Ini suatu pernyataan reaktif melihat pada fenomena hitung-hitungan politik praktis ya, menang kalah kan berarti kan, bukan persoalan hak demokrasi harus diberikan, bukan persoalan harus bersih dari KKN karena banyaknya suap, bukan persoalan efisiensi anggaran negara misalnya gitu. Tapi persoalan reaktif ini yang kita harus jernih melihat. Bukan berarti kita langsung reaktif juga nggak setuju ya. Bagi kita di perguruan tinggi ya kita harus kasih juga. Karena kita punya pengalaman yang panjang ya. Kita itu sudah pernah kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pernah. Setengah-setengah juga pernah. Apa setengah-setengah? Kepala daerah direkomendasi oleh DPRD yang milih presiden, yang milih menteri. Itu tahun berapa itu sama lagu? Itu Orde Baru. Oh, Orde Baru. Waktu Orde Baru 574 begitu modelnya. Jadi DPRD ini hanya memilih nama, kandidasi. Ya, kayak pilihan dekan. Yang milih nama gitu ya. Pilih nama, Terus beberapa disetor ke pusat. pusat. Kemudian ya kayak pilihan dekan ini tinggal Orde Baru ya. Fakultas ya mengusulkan, rektor menentukan. Nah, itu zaman Orde Baru. Jadi pernah juga ya seperti itu. Pernah. Nah, waktu Undang-Undang 2299 pasca reformasi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah diubah. Bukan pusat yang menentukan, tapi DPRD yang menentukan. Sehingga DPRD memilih pada waktu itu. Nah, ini kemudian, sorry saya cerita nggak apa-apa ini. Boleh. Ini cerita secara hukum. Ya, banyak ini penting yang tahu loh. Ya bagi mereka yang lahir tahun 90 atau 2000 kan nggak tahu. Ya, Berarti jadi saya historicalnya penting. termasuk tua ya ini. Kan soalnya generasi itu trennya cuma dibagi Gitu loh. dua. Jadi, bisa jadi mereka melihatnya sebagai wacana yang baru padahal secara masih di tamu kita dan kita masih bersama Dr. Aan, Dekan Fakultas Hukum, dan perbincangan kita semakin menarik. Tadi ada lemparan dari Mas Ferdi. Pak Aan silakan langsung menjelaskan yang tadi di Catatan-catatan raport-raport yang barangkali bisa. Tadi 2 dekade ya kita ini sudah menjalani pilkada langsung. Saya begini, sebenarnya pilkada langsung ini bukan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia, bagi orang Indonesia ya. Kenapa? Mayoritas Indonesia ini kan terdiri dari desa-desa. Dan di desa itu, kepala desa dipilih secara langsung. Pilkades ya. Pilkades. Jadi ini bukan satu hal yang budaya baru yang diperkenalkan seolah-olah rakyat tak ngerti dan demokrasi. unik, Pak.
Karena tidak memakai nama, tetapi memakai bahan pokok ya. Saya masih ingat dulu di desa saya, Simbol-simbol. calon itu ya terong gitu kan, padi, terong atau singkong gitu loh. Kalau calonnya 3 itu milih singkong, milih padi, apa milih apa. Ya bahan pokok lah dulu Ya, itu kearifan lokal yang dibangun kan. Artinya ini bukan suatu sistem pemilihan yang baru, tapi ini hanya mengukuhkan aja, mengambil dari apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika hukum itu, ini kan kita pahami pilkada langsung ya sebagai sebuah hukum kan, cara untuk memilih ya, dalam pemilu. Ketika hukum itu diambil dari apa yang sudah hidup di dalam masyarakat, nah resistensinya akan kecil. Masyarakat akan ya terbiasa gitu. Nah, sehingga apa esensinya di sini? Satu, partisipatif. Ya. Baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi partisipasi masyarakat ketika memilih pemimpin mereka. Apa nanti hasilnya? Legitimasi. Legitimasinya akan semakin besar. Masyarakat akan merasa memiliki pemimpinnya. Ya. Dan pemimpin juga akan merasa memiliki masyarakatnya. Itu dari sisi legitimasi. Nah, ini semua adalah cerminan dari demokrasi sebenarnya. Ya, demokrasi ya itulah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan begitu. Kalau yang memilih misalnya adalah pusat seperti di zaman Orde Baru, ya berarti dari rakyat oleh pusat. Oleh pusat. Ya toh? untuk rakyat. Untuk rakyat. Enggak sesuai dengan prinsip demokrasi kan begitu. Kalau kemudian oleh DPRD, ya ini memang agak semu ya. Karena DPRD juga representasi rakyat. Nah, hanya saja persoalannya itu tadi, kita juga sudah punya pengalaman kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Apa pengalamannya? Money politik di internal anggota DPRD. Ya, yang mudah disetir. Ya dari 100% jumlah anggota DPRD cuma 50% plus 1 orang saja. Itu bisa menentukan. Akhirnya kan jual beli itu akan semakin besar dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Nah, ini yang juga seharusnya dihindari. Jadi semakin terlokalisir. Nah, memang problemnya juga akhirnya yang terlokalisir di DPRD juga akhirnya menyebar ke masyarakat. Ini masalahnya. Kalau money politiknya hanya di dalam DPRD, dalam ruang itu saja, dan itu cukup 50% plus 1. Lah ini satu daerah ya. Diajari untuk ini ya, kayak mengamini temuannya Indopol kemarin ya, yang baru dirilis 2 pekan lalu ya. Bahwa hampir 40 atau 50 masyarakat Jatim itu mengakui gitu. Nah, ada money politik gitu. Ya, nah, persoalannya adalah apakah kemudian kita mundur lagi kan gitu. Nah, saya melihat ada satu hal yang kurang di kita, yaitu apa? Penegakan hukum. Baik di DPRD maupun di masyarakat. Kalau ada money politik, seharusnya ditegakkan lah. Ya, bukannya malah dipelihara. Nah, mana yang lebih mudah menegakkan? Seharusnya yang lebih mudah menegakkan adalah yang di masyarakat. Kalau di DPRD sulit sebenarnya menegakkannya. Karena kan sudah sangat dipersiapkan kan, target sasarannya kan sudah jelas. Kalau dengan masyarakat, misalnya pagi-pagi ke rumah Mas Wadi, pagi-pagi amplop gitu ya, kan sangat kelihatan, langsung kan. Sehingga sebenarnya efek jera kalau memang betul-betul ditegakkan, ini yang bisa membuat pemurnian lah. Nah, demokrasi ini namanya kejahatan ya, jangankan ya pemilu ya, semua lini kita itu bisa ada fraudnya, ada jahatnya. Nah, tinggal bagaimana sistem hukum ini bisa mengatasi itu, yaitu dengan cara penegakan hukum. Artinya demokrasi ini harus diimbangi dengan penegakan hukum. Betul. Untuk menghindari fraud di dalam demokrasi. Nah, apapun kan, kita beragama aja, naik haji. Apakah nggak ada fraud? Ada, yang kemarin di pansus itu. Yaitu bagaimana urutan yang seharusnya urut, loncat harus bayar sekian. Itu menjalankan ibadah. Artinya bahwa kejahatan itu sulit untuk kemudian langsung berhenti begitu saja. Sehingga harus ada imbangannya. Apa imbangannya? Penegakan hukum itu tadi. Harus konsisten. Nah, kalau penegakan, nah ini juga masalah lagi. Ternyata indikasinya juga, ini saya hanya dengar dari media ya. Pendekatan pemberantasan suatu kejahatan melalui penegakan hukum itu juga disusupi oleh kejahatan itu sendiri. Kalau kelompoknya bebas tanda kutip menyebarkan tadi. Tapi kalau non, wah langsung dijaga betul, bahkan diambil. Oh kamu ya. Nah, ganda lah. Itu kalau penegak hukumnya nggak fair. Dilema juga ya. Karena kemarin yang menjadi problem kan praktek kalau dalam konteks hukum mungkin saling sandera itu kan, Pak.
Iya, sandra kasus kan. Anu, Jadi akhirnya kalau mau naik ya ini ada kasusnya muncul kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi persoalannya tadi Saya juga tertarik gitu. Kalau jadi penegakan hukumnya ini, misalnya kalau ke masyarakat kan lebih mudah ya katanya tadi ya kata Pak An itu. Nah, siapa yang seharusnya menjadi leader gitu loh dalam penegakan? Bukannya kan kita ada secara aturan ya kita punya Bawaslu, terus kemudian Gakumdu ya kalau nggak salah itu ada Gakumdu kan kalau misalnya mau pemilu-pemilu gitu kan ya, kan ada kayak gitu. Ya, ya betul. Jadi dalam penegakan hukum pemilu, kalau itu pidana, maka penegakannya melalui Gakumdu. Ya, sentra Gakumdu. Ini penegakan hukum terpadu. Ada Bawaslu di dalamnya, ada polisi di dalamnya, ada jaksa di dalamnya. Mereka lah yang bergerak. Tapi kadang-kadang saya kemarin lewat di jalan veteran itu ya, saya lihat tentang money politik ya. Larangan money politik kalau terbukti akan dipidana. Kadang-kadang berarti jangan sampai terbukti. Jadi mana politiknya jalan tapi buktinya jangan ada. Jangan ada. Ya. Kalau jangan ada buktinya gitu kan. Ini tagline-nya ini. Dan memang kalau hukum memang artinya jangan menonjolkan hal-hal yang sudah jelas. Nanti malah menjadi nggak jelas. Kan gitu kan ya sudah lah. Yang melakukan akan ditindak. Ya sudah selesai. Jangan kalau terbukti ya sudah kalau gitu jangan sampai terbukti. Ini gimana caranya terbukti. Nah ini kan yang kayak kelihatannya memang belum tegak ya. Artinya semua merasakan bahwa kasusnya ada, kejadiannya ada lah ya. Tetapi berita penegakan hukumnya itu mungkin sangat. Ya. Nah itulah sebenarnya harapan kita. Waktu di mahkamah itu sempat saya sampaikan dengan sistem yang ada sekarang ini. Karena di dalam sistem pemilu kita, kan pilkada ini kan juga masuk rezim pemilu. Dalam sistem pemilu kita, itu kan dibagi-bagi oleh undang-undang. Pelanggaran etik ke DKPP, pelanggaran proses ke Bawaslu, pidana ke Gakumdu. Kan sudah habis sehingga MK itu hanya untuk perselisihan hasil. Kan gitu, seolah-olah gitu. PHPU ya itu ya? PHPU. Sudahlah MK itu hanya mahkamah kalkulator aja, jangan ngurusi yang lain. Nah, padahal ketika nggak selesai di Gakumdu, Bawaslu juga nggak menyelesaikan, sudah lapor tapi disampaikan tidak ada pelanggaran, kan akhirnya yang punya sumber daya kekuatan, yang punya etika jahat yang sangat kuat, ini akan melampaui dengan kecurangannya itu akan mendapat manfaat. Ya, sing menang dengan sangat keras, dengan sangat kasar, ya menang. Kenapa? Karena ketika masuk di MK itu hanya kalkulator, itu kena selisih suara. Yang bisa maju ke MK itu ada selisih persentase suara tertentu, kalau terlalu jauh dia nggak bisa maju ke MK. Ya sudah, sejahat-jahatnya, biar selisihnya jauh. Nah, sehingga kalau MK diam, tidak membuka namanya keadilan pemilu, ya, election justice, maka yang terjadi adalah bagi mereka yang punya niat jahat dan itu dirupakan dalam kejahatan pemilu yang keras, maka dialah yang akan menikmati pemilihan umum ini. Dialah yang menikmati demokrasi. Jadi keadilannya itu akan menjadi keadilan formalistik, bukan substantif lagi. Makanya ya waktu itu kita mendorong agar MK ini ya tolong hal-hal yang masih ada problem ya seperti itu, MK turun tangan juga. MK jangan hanya di kalkulator aja, juga menghadirkan keadilannya di situ. Melanjutkan tadi Pak An, bahwa banyak orang mengatakan kalau ini nanti ke depan digeser ke DPRD, demokrasi hilang, masyarakat kemudian istilahnya hanya terima jadi. Tapi kalau kemudian digeser ke rakyat, selalu DPRD atau istilahnya politisi menganggap bahwa mereka butuh kos yang besar, harus. Jadi istilahnya ini kan ada logika yang saling menyalahkan. Istilahnya, kita mau ngasih ya, masyarakatnya juga minta kan gitu. Terus sebaliknya, kadang juga masyarakat bilang kita ingin betul-betul sesuai, kadang cuma kalau nggak dikasih nggak dipilih. Jadi artinya perdebatan tadi meskipun ada jawaban khusus dari Pak An bahwa penegakan hukum menjadi roh, tapi kan artinya dua yang dipertentangkan adalah kesiapan masyarakat dan kesiapan pemilihnya atau DPRD-nya mungkin dalam hal. Tapi kira-kira dalam perdebatan itu apa yang bisa kita
pertimbangkan khusus gitu, Pak Ansing, biar tidak logika ini saling. Ya, saya tadi memang sampaikan bahwa kejahatan itu bisa masuk ke semua lini ya, demokrasi, non demokrasi, ya bisa dimasuki oleh kejahatan. Sehingga memang salah satu kuncinya adalah penegakan hukum. Tapi memang penegakan hukum ini kan sifatnya kuratif. Ya, dia menindak saja. Nah, sehingga seharusnya yang lebih jauh kita lakukan adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, gak gampang tergiur, ya toh. Ya, walaupun kadang-kadang ada slogannya ambil amplopnya, jangan pilih orangnya, kan gitu kan. Ya. Tapi dari situ ya ada juga masyarakat Indonesia kan juga bahasanya ewo pakewo gitu ya. Masa sih sudah terima uang, sudah dikasih, rasa lolos kan gitu kan. Ada rasa berdosa di dalam dirinya gitu kan. Nggak tahu dosa di atas dosa gitu. Ya kan gitu ya. Jadi gimana ya, kayak si malakama gitu ya, maju kena mundur kena gitu kan ya. Jadi tapi itu menarik kalau misalnya kita harus melakukan pendidikan politik. Sekiranya pendidikan politik ini juga harus diimbangi dengan pendidikan hukum sebetulnya Pak. Karena kan kadang orang nggak tahu gitu loh. Dari sisi aspek hukumnya ya masyarakat itu tidak tahu. Jadi akhirnya kan kadang seringkali di bawah ternormalisasi loh, yang lain ngasih kok kan gitu, yang lain nerima kan gitu akhirnya. Atau kadang ada juga yang misalnya masyarakat itu enggak apa-apa mau masuk ke sini tapi mau ngasih apa gitu loh. Jadi kadang kan transaksionalnya itu begitu terasa gitu loh. Memang kita itu dalam bernegara akhirnya kan bertingkat-tingkat ya. Ya, masyarakat melihat bahwasanya saya bisanya ya ngambil uang dari ini 5 tahun sekali ini dapat angpaunya ini kan gitu. Nah, sementara yang di atas sana ambil duitnya rakyat itu setiap saat ya toh? Setiap saat gitu. Kan sudah bulat gitu kan. Ya toh? Jadi memang dari sini kelihatan betapa pentingnya penegakan hukum ya Pak. Artinya ketika hukum itu tegak, dampak-dampak seperti ini ya yang sifatnya kayak menganggap itu hal yang biasa, terus kemudian itu kan akan terkurangi dengan sendirinya jika penegakan. Tapi menegakkan hukum kayak menegakkan benang basah itu, Pak. Iya. Nah masalahnya itu kayaknya makanya kan ada yang agak putus asa juga ya ketika ya itulah dalam Polybios ya, kita dihukum diajari teori Polybios. Teori Polybios itu sebuah teori yang pergantian dari satu bentuk negara ke bentuk negara yang lain. Ketika bentuk negara demokrasi, suatu saat ini akan menjadi suatu negara yang otoritarian. Kenapa? Demokrasi itu akan lebih dekat ke anarkisme. Nah, karena kekuasaannya adalah ada di setiap rakyatnya, akan menciptakan suatu situasi chaos. Nah, kalau situasinya chaos, suatu saat akan muncullah seorang pemimpin yang tangan besi untuk menertibkan itu. Ya. Nah, disitulah terjadi negara otoritarian. Itu yang sudah kita alami juga dulu. Ketika kacaunya pasca Pak Karno, mau peralihan ke Pak Harto, ya ada PKI dan sebagainya, kan kacau itu di tatanan masyarakat. Muncullah satu orang yang berdiri gitu, dengan tangan besinya. Hapuskan PKI, ya gitu kan. Sampai dibunuh dan seterusnya, habis semua tatanan. Akhirnya 3, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, kan gitu, pemerataan terakhir kapan nggak tahu gitu ya. Akhirnya hanya stabilitas sama pertumbuhan ekonomi yang dan itu pun dianggap semu juga ya. Iya, karena yang ngumpulnya ke orang-orang itu aja kan, gitu. Waktu itu ada konglomerasi dan sebagainya kan, bukan pertumbuhan oleh rakyat tapi pertumbuhan oleh orang-orang tertentu. Makanya undang-undang pertama dulu undang-undang investasi. Ya, untuk menjadi dasar investor untuk masuk. Yang akhirnya ada kejadian malaria mungkin ya. Ada malaria, ada Tanjung Priok. Ya, itu kan karena salah satunya karena penolakan investasi juga kan yang malaria itu. Ya. Nah, itu kan karena kekangan dari atas ya untuk menstabilkan tadi itu terlalu keras ya sehingga di bawah meledak begitu. Nah, inilah yang perlu juga hati-hati ya. Sehingga jangan sampai itu terjadi, harus kita jaga gitu. Jangan sampai itu terjadi. Karena nanti sejarah akan berputar terus. Kita kapan mau baldatun thayyibun warabun ghafur itu ya. Ya kan? Kapan ini? Jadi emang ya ini ya. Memang kuncinya demokrasi ini mau harus ditopang dengan penegakan hukum. Kayak kata kuncinya di situ ya. Gitu.
walaupun kalau misalnya kita telisik lebih jauh, penegakan hukumnya bagaimana gitu kan. Ini juga masih salah satu PR kita ya untuk betul-betul hukum itu bisa tegak gitu. Dan diimbangi dengan edukasi hukum juga ya, selain edukasi politik. Karena terkadang di tingkat bawah itu kan obrolan kopinya lebih banyak ke politiknya sebetulnya. Obrolan hukumnya itu lebih hangat itu. tidak mengemuka ya secara masif gitu loh. Bahkan di level pilkada sudah jor-joran luar biasa juga. Jadi artinya itu kan miniatur terbawa juga luar biasa. Mungkin miniatur seperti itu ketika diakumulasikan jadi direfleksikan ke atas, mungkin statement Pak Prabowo juga terlepas dari itu. Ya kayak menemukan fakta pembenaran lah ya, gitu loh. Karena memang ya hari ini kita tidak tutup mata ya, memang faktanya seperti itu. Maksudnya ongkos politik yang tinggi itu memang nyata gitu loh, memang nyata. Dan itu pun dibuat oleh calon sendiri atau oleh pelaku partai juga sendiri gitu ya. Ya bisa jadi. Contoh misalnya ya harus ngasih angpau. Itu kan nggak ada dalam undang-undang yang mengharuskan. Ya mereka sendiri yang membuat. Jadi alasannya nanti kalau nggak ngasih itu nggak dipilih. Tapi kalau dari prosesnya juga ya bisa jadi, ya walaupun kita nggak tahu ya, tapi kadang untuk mendapatkan rekom itu kan juga bahkan di internal yang potensi mahar politik kan juga menjadi akumulasi. Mahar lah gitu ya, mahar politik itu kan juga kadang ada kan wacana-wacana kejadian-kejadian seperti itu gitu. Sehingga akhirnya kadang memang kalau ada orang bagus tapi dia tidak punya modal ya berat gitu loh. Ya dengan putusan MK yang terakhir kemarin kan membuat agak lega ya, tidak harus yang punya kursi di DPRD yang bisa mengusung calon. Tapi surat suara sah atau perolehan suara sah itu yang bisa juga mencalonkan diri. Oke, dan ini menarik. Makanya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kalau misalnya ini diimplementasikan, kira-kira dari sisi hukum apa saja yang harus ya misalnya kayak kita butuh undang-undang baru gitu kan ya, aturan-turunannya. Jangan kemana-mana, Sobat UPTV, kita masih di tamu kita. Masih di tamu kita dan kita masih membahas wacana mengenai pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Dan kita masih bersama Pak Dr. Aan dari Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum, dan masih bersama Mas Ferdi Firmantoro. Nah, Pak Aan, jadi waktu Pak Prabowo menyampaikan itu kan tidak ujuk-ujuk ya. Jadi ada contoh misalnya mengambil di negara lain gitu ya. Kalau kita lihat di kawasan kita, ASEAN lah mungkin atau ASEAN Plus ya, ASEAN aja udah 10 negara kan gitu ya. Apa memang ada success story seperti itu Pak? Ya, Pak Prabowo sehingga saya waktu itu mencontohkan Malaysia, bagaimana cepatnya Malaysia untuk memilih pemimpin di daerah. Jadi tidak perlu pilihan langsung. Hanya saja memang gini, ini kan suatu kultur demokrasi. Kultur demokrasi itu tidak bisa langsung kopas dari satu negara ke negara lain. Apalagi Indonesia ini sudah terkenal dari kultur hukumnya juga adalah yang prismatik. Prismatik itu campuran. Kita itu dapat pengaruh dari Belanda diterima, dapat pengaruh dari Inggris diterima. Sehingga sistem hukum kita itu antara common law, civil law itu sebenarnya campur sebenarnya. Hal yang nggak bisa disatukan oleh common law sama civil law misalnya, yaitu soal equality before the law, soal persamaan di depan hukum, di Indonesia bisa itu. Ada equality before the law, bahwa persamaan di depan hukum, di satu sisi ada peradilan administrasi. Ini sebenarnya kalau di common law sama civil law di negara Eropa kontinental dengan Amerika, itu tidak bisa dijadikan satu, karena berbeda konsepnya. Kalau equality before the law,
Tidak ada pengadilan administrasi, semuanya di satu peradilan. Karena semua dianggap sama. Nah, sementara di Indonesia itu bisa tumbuh berkembang. Sehingga kalau kita mencontoh ke negara lain, ya itu bagus sebagian, tapi kadang-kadang kita nggak pakai. Sehingga ya inilah Indonesia gitu ya. Indonesia itu ya campuran tadi itu ya, mana yang mau disepakati di Indonesia, ya jadilah. Gitu. Atau dalam sejarah kita tadi, saya sampaikan bahwa kita itu sudah pernah langsung seperti saat ini. Kita pernah yang dipilih oleh perwakilan DPRD. Kita juga pernah yang dipilih oleh pusat. Dan itu ya di semua negara ya modelnya ya gitu itu memang. Ya tinggal kita mau ngulangi sejarah yang mana kan gitu kan. Nah, artinya kisah sukses di negara lain kita tidak bisa telan mentah-mentah ya. Harus balik lagi ke kondisi kita, masyarakat kita, termasuk kesiapan DPRD dan seterusnya tadi ya. Dengan catatan karena beberapa kali kita lihat lembaga survei itu kan memotret salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan paling rendah selain memang ya ada di level ini kan partai politik, terus juga salah satunya kan DPRD itu sendiri yang istilahnya cukup mendapatkan resistensi kan itu. Jadi artinya ketika isu ini berkembang beredar, istilahnya di bawah juga masih ada banyak perdebatan kan itu. Dan kalau tadi misalnya melihat bahwa umpama ya kita asumsikan saja misalnya ini nanti mau diimplementasikan gitu. Nah sementara kan kita sudah punya perangkat pengaturan sebelumnya ya, kita sudah punya undang-undang pilkada, terus mungkin juga undang-undang yang lain gitu loh. Nah itu kalau misalnya ini diberlakukan kira-kira undang-undang apa saja Pak yang harus kita revisi atau dibuat? Anggap saja kita amini pernyataan presiden itu direalisasikan nanti. Yang jelas satu undang-undang Pemda ya, pemerintahan daerah. Karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu juga diatur struktur daerah. Dalam struktur daerah atau perangkat daerah itu ada kepala daerah. Nah, pasti diatur bagaimana cara memilih kepala daerah. Itu satu undang-undang Pemda. Yang kedua undang-undang pilkada. Undang-undang pemilihan kepala daerah ini. Dalam paket nanti undang-undang pemilu sebenarnya. Karena putusan MK terakhir bahwa tidak ada lagi sekarang pembelahan rezim 18 yaitu rezim pilkada dan rezim pemilu di 22 itu pasal 22 maksudnya itu sudah tidak hal yang diametral, tapi ya pilkada ya pemilu. Jadi sudah satu. Sehingga ya ini harus ditata lagi ya. Karena nanti soal penyelesaiannya di DKPP, kemudian juga penyelesaian di KPU, penyelesaian masalah-masalah di Bawaslu, ini semuanya akan saling terkait. Nah, belum lagi nanti aturan-aturan organiknya di bawahnya, kayak peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini semuanya harus ditata kembali. Gitu. Jadi pekerjaannya banyak. Sehingga sebenarnya tidak cukup hanya ketika sekarang sudah disampaikan, kemudian langsung diimplementasikan. Negara hukum nggak bisa seperti itu. Nah dengan pilkada serentak ini, maka masih ada jeda kan 5 tahun. Ya. Nah maka ya kalau itu mau memang dilaksanakan, pilihan oleh DPRD, ya sebelum ya seharusnya 2 tahun sebelum pilkada serentak berikutnya, ini sudah selesai piranti hukumnya. Karena tidak hanya piranti hukum kan hanya software, hardware-nya kan banyak. Satu DPRD-nya itu sendiri, satuannya juga harus siap, APBD-nya harus siap. Kemudian nanti yang harus siap juga adalah KPU-nya harus siap sebagai penyelenggara. Biasanya membuat kotak suara yang untuk masyarakat sekarang harus setting untuk di dewan. Kotak suaranya ada sebanyak itulah ya. Gitu kan? Kotak suaranya semuanya kan harus di setting semua. Nah, jadi persiapan-persiapan itu harus betul dilakukan, jangan sampai nanti timbul masalah teknis sehingga esensi demokrasinya dengan adanya perubahan ini malah hilang. Nah, ini tapi plus minusnya bagaimana Pak? Antara misalkan tadi dengan perlu banyak hal yang harus dikerjakan dengan memperbaiki ya tetap kondisinya seperti ini. Jadi misalnya kayak gini gitu loh. Mending buat undang-undang baru untuk menuruti pilkada melalui DPRD atau memantapkan penegakan hukum gitu loh. Misalnya PR-PR yang ada tadi. PR-PR yang tadi beresi aja gitu. Kalau itu diberesi kan juga plus minusnya. Kalau saya harus memilih ya menurut saya perbaikan penegakan hukumnya tadi ya. Kenapa? Diubah pun tidak ada penegakan hukum yang baik juga masalah.
PR 2 kali jadi. Iya, jadi sistemnya diubah, penegakannya hukum nggak bagus, ya tetap masalah. Ya, kalau penegakan hukumnya ini yang diperbaiki, ya apapun sistemnya, penjaganya ini benar, ya akan berhasil begitu. Jadi bukan hanya main di prosedurnya, tapi pengawasannya sebenarnya, pengawasan melalui APH, penegakan Ya, hukumnya. para penegak hukumnya itu ya. Ya akan memang sangat dilematis kalau APH-nya juga bermain, ya nggak nontai, nggak ada habisnya kan gitu kan. Ya mau diapakan aja, mau dibuat DPRD, mau dibuat. Nah kalau dari sisi biaya juga kadang sama aja ya. Misalnya untuk maju kabupaten kota, taruhlah habis 50 miliar atau habis berapa gitu kan ya. Dibagi-bagi misalnya jadi ratusan ribu gitu loh. Terus kalau mau 50 plus 1, kalau anggota DPR-nya misalnya 50, 51 minta 1 miliaran semua kan juga sama aja hasilnya. Ya. Cuma lebih terlokalisir tadi. Ya saya mau, tapi saya rasa 1M gitu kan ya. Itu kan juga bisa sama aja. Ya, jadi kan persoalannya lebih terlokalisir tadi. Cuma tambahannya, Pak An, kalau misalnya tadi plus minusnya memang yang ada dipertahankan tapi dengan perbaikan banyak hal. Terus tentu atau dari sisi waktu ya. Ya. Saya kan gimana? Ya salah satu, saya nggak tahu juga sih misalnya. Tadi kan kita perbaikannya misalnya penegakan hukum. Yang kedua itu dari sisi waktu. Kita kan memang waktunya kan cukup lama ya. Saya nggak tahu ya apakah dengan teknologi itu nggak bisa lebih cepat. Kita kan dari coblosan, terus pengumumannya kan penghitungannya berjenjang tuh. Berjenjang itu kan cukup lama juga, makan waktu juga. Terus habis itu baru diumumkan oleh KPU. Masih dibuka peluang kalau misalnya mau ada gugatan dan sebagainya. Ini kan juga memang makan waktu cukup lama ya. Kita itu dari Pilpres aja sampai pelantikan itu Februari, terus pelantikan Oktober itu berapa bulan itu? Jadi kan ada juga terobosan lain, yaitu memanfaatkan teknologi yang namanya e-voting itu. E-voting itu ya. Tapi sebenarnya kita belum berani sampai ke sana. Ya jangankan voting, database-nya saja yang kemarin servernya katanya di negara sana, di sini. Itu aja juga masih, publik itu masih lebih percaya kertas langsung. Iya. Yang manual tulisan itu. Sehingga lebih percaya ke situ, lebih di bawah. Kalau sudah pakai teknologi ada backdoor-nya, ya apa yang nggak bisa diubah gitu oleh pemegang. Nah itulah, ya karena minimnya kepercayaan publik, trust-nya terhadap penyelenggara. Ya, wong barangan, pakai bahasa Jawa, wong apa namanya, yang sudah dalam bentuk ini manual, misalnya plano C dan seterusnya, itu aja masih bisa diperjualbelikan. Ini suaranya hilang sehingga harus calon harus jaga, mulai dari tingkat TPS dijaga, tingkat kecamatan dijaga, terus baru KPU. Itu jaga terus. Ya, high cost, terus makan waktu lama dan ya bagi sektor ekonomi itu melelahkan sekali gitu loh. Karena ya guyonannya itu ya, orang ditanya, kamu kan investor, kenapa enggak jadi investasi? Nunggu pilpres, pilpres yang sudah, nunggu pelantikan gitu ya. Lo kan sudah dilantik Pak Prabowo, nunggu pilkada gitu ya. Lo pilkada kan sudah, nunggu keputusan MK. Ya. Akhirnya 1 tahun dia enggak jadi investasi. Fokus diskusi di situ. Kadang-kadang saya juga kadang berpikir ya, iya ya, kok lama sih? Mungkin di tempat lain enggak, di Amerika jangan terlalu lama ya. Itulah yang kemudian kemarin mendorong pilihan serentak itu kan. Karena kalau nggak serentak apalagi kan gitu. Di sini pilkada, terus di sana pilkada, hari-hari tanpa pilkada. Iya, jadi selama 5 tahun jadi dari sisi waktu juga mungkin ya. Tapi ini tambahannya Pak An, Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan statement itu, bola liar sudah ditangkap oleh masyarakat, bahwa statement itu juga menjadi diskursus sekarang, apapun itu judulnya. Kira-kira tentu apa yang sebenarnya perlu dijawab pemerintah atau pihak mana yang sebenarnya harus kemudian apa istilahnya menindaklanjuti agar tidak kemudian masyarakat nanti ada perdebatan yang tidak henti-henti itu. Ya seperti yang disampaikan Pak Siddiq ya, bahwa harus ada instrumennya untuk betul-betul merealisasikan apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden. Kalau memang mau dilaksanakan yang disampaikan Presiden itu, ya berarti undang-undangnya. Nah, siapa yang harus menindaklanjuti? Ya Presiden lagi bersama DPR. Dibuatlah undang-undang itu.
Sehingga sudah fix sudah ke depan maunya dipilih oleh DPRD. Kembali seperti Undang-Undang 2299. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau hanya wacana, gelinding, kemudian masyarakat kan lelah sebenarnya. Kita itu kadang sudah menghadapi tekanan ekonomi kayak gini, terus ya paling yang senang kan media juga ya, rame ya. ada media ada itu ya diskusi tiap hari juga. memang ada berita jadinya gitu. Tiap hari ada yang dibahas gitu ya. Ya ini Itu yang memang ditunggu ini ya. Presiden. Jadi, iya ya. Jadi kita juga ini ya. Kita berharap ya pimpinan publik lah, pejabat publik itu jangan terlalu banyak melempar wacana kali ya. Karena ini kan kita juga kadang lelah juga ya si ya misalnya kayak apa? Kemarin kan pemerintah itu begitu Sritek pilot kan menugaskan 4 menteri gitu. Faktanya kan pilot juga gitu loh. Yang sudah di PHK itu berapa itu yang dirumahkan ya istilahnya dirumahkan itu sudah ribuan gitu. Dan itu kan juga kita hari ini mungkin berharap ya sama lah kita berharap ya oke lah kita sepakat demokrasi gitu loh. Tapi sudahlah yang ada kenapa sih nggak diperbaiki aja daripada daripada ngulang-ngulang lagi kan. Artinya ya kita harapkan Pak Presiden kita itu kan memang betul-betul menyatakan sesuatu yang serius yang merupakan masalah bangsa. Sehingga bisa menjadi solusi ya, bagi rakyat yang di situ memang memerlukan kehadiran Presiden, keputusan Presiden. Sekarang ini kan masyarakat juga lagi tercekik dengan PPN 12% misalnya. PPN ya, naik gitu. Itu kan langsung masuk ke ranah duitnya rakyat kan, karena pajak itu di mana-mana ya memang memaksa mengambil. Nah, ini yang seharusnya juga memerlukan pemikiran. Kalau soal pilkada langsung, nggak langsung, ini kan sebenarnya sudah terjadi di kita. Tinggal Pak Presiden misalnya menugaskan, nggak usah dilontarkan ke publik lah, ditugaskan, dikaji di dalam, gitu, biar nggak jadi polemik yang besar, dikaji di dalam. Kemudian kalau nanti kajian sudah jadi, baru serius gitu. Ya kalau hanya di depan di pidato partai koalisi disampaikan, ya kan melempar saja. Gitu. Nah ini yang saya melihat, ayolah kita itu sebagai sebuah negara yang sudah lama berdiri ini, masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan, ya kita pikirkan serius mereka ini gitu. Dengan cara apa? Mencari solusi ya agar kesejahteraannya meningkat. Hal-hal yang menghambat, hal-hal yang kemudian memungut rakyat dengan keras gitu ya, itu harus segera diakhiri. Nah ini saya kira yang harus dilakukan Presiden. Ya jadi kalau itu dilakukan otomatis sebetulnya suasana demokrasi juga akan tercipta dengan sendirinya. Ya. Karena tadi kan demokrasi kan output ya kalau tidak salah. Ya. Jadi itu kan output yang itu tidak berdiri sendiri kan. Artinya itu juga ada faktor-faktor lain ya, ada penegakan hukum, ada mungkin kemudahan dalam berekonomi gitu. Sebetulnya masyarakat kita itu kalau misalnya ya ekonominya baik gitu loh, mudah mencari pekerjaan gitu loh. Itu sebetulnya juga belum tentu lo dikasih amplop itu mau gitu loh. Iya. Makanya kan kadang yang dikasih amplop mau, beberapa hasil survei kan menunjukkan ya tingkat grassroots yang memang secara ekonomi membutuhkan itu kan gitu, dan itu kan akhirnya jadi lingkaran setan. Kalau misalnya ya gitu, kalau misalnya masyarakat itu merasa ekonomi itu mudah, akhirnya kan mereka juga trust juga ya kepada instrumen-instrumen politik. Misalnya mereka punya trust ke partai politik, mereka punya trust ke DPRD, mereka punya trust ke APH gitu loh. Sehingga kan ketika punya rasa trust, itu kan tidak berani kan melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi kalau nanti apapun konteksnya di Presiden dengan jajaran, masyarakat dalam konteks ini apa yang sebenarnya perlu direfleksikan mereka? Ini kan head to head ya antara hak demokrasi mau dihilangkan, seolah-olah kan argumentasi seperti itu. Di sisi yang lain ada upaya untuk stabilitas, kemudian penyederhanaan. Nah ini sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri ya, civil society dan seterusnya, apa yang kemudian atau masyarakat kampus lah ya mungkin ya kita cara pandang masyarakat kampus itu menyikapi hal seperti ini seperti apa? Ya. Sebagai kalau masyarakat kampus, masyarakat intelektual, kita kan dalam posisi punya kewajiban moral ya, dengan pengetahuan kita bahwa demokrasi itu penting, demokrasi itu harus dijalankan, sehingga harus dijaga benar value-value demokrasi. Jangan demokrasi itu dikotori dengan money politik. Itu kan menjadi virus dari demokrasi begitu. Nah,
bagi masyarakat sendiri, sebenarnya kan adanya pilkada, adanya pilpres, ini kan sebenarnya bukan kepentingan langsung. Kalau kita rasakan sebagai masyarakat ya. Toh nanti yang menang siapa sih? Yang menang orang lain. Yang dapat gaji kalau jadi DPR siapa? Ya orang lain juga. Nah, orang lain juga. Yang menang wali kota juga. Ya kan sebenarnya bagi masyarakat, saya nih waktunya kerja, disuruh nyoblos, saya dapat apa sih sebenarnya? Nah kan gitu kan sebenarnya. Itu kalau dipikir pragmatis betul lah ya. Nah maka dari itu kan agar terhindar dari masalah yang sebenarnya kontraproduktif, tadi pendidikan politik tadi penting. Ini kesadaran sebagai warga negara, ya tanggung jawab warga negara, kewajiban warga negara, bukti bahwa kita itu sebagai warga negara memberikan sumbangsi. Saya ingin pemimpin yang seperti ini, supaya nanti ketika dipimpin menjadi baik. Tapi problemnya sekarang kan masih siapa yang memberi banyak, itu yang dipilih, sehingga nanti ketika jadi pemimpin dia akan mencari kembaliannya. Nah ini yang ya itu. Dan kita ini kalau bicara dengan pakar hukum memang tidak kerasa ya. Nggak kerasa. 60 menit itu tidak kerasa gitu ya. Saya kerasa. Baik, sobat tamu kita mungkin akan bahas lagi kapan-kapan tentang wacana ini, dan saya terima kasih Pak Aan sudah hadir di tamu kita episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang support program ini. Terima kasih untuk Batik Tulis Renggo Mukti yang atas kostumnya, untuk host. Terus terima kasih untuk Hotel Grand Mercure Malang Mirama dan UB Fresh. Jangan lupa saksikan terus program tamu kita tayang live setiap Kamis jam 7 malam dan tayang tunda di YouTube UPTV Brawijaya setiap hari Jumat jam 1 siang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tayangan kami lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tamu kita.